Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan materi yang mana kaitannya dengan teorema Stewart. Ya. Nah, di teorema Stewart ini berbunyi, jika garis X yang ditarik dari titik C ya dengan panjang sisi C dan membagi sisi AD dan BD dengan panjang sisi AD-nya adalah C1 ya, dan panjang sisi BD-nya adalah C2, maka berlaku bahwa X kuadrat kali C ini sama dengan A kuadrat kali C1 berarti menyilang ditambah B kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali C ya. Jadi teorema Stewart ini berlaku ya di satu segitiga sembarang. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa apabila di sini ada garis yang ditarik sembarang dari satu titik di segitiga, ya kemudian sebut saja di sini panjangnya adalah X, ya kemudian membagi sisi menjadi panjangnya yaitu adalah C1 dan ini C2, ya sedangkan sisi keseluruhan ini panjangnya adalah C, maka kita bisa peroleh bahwa X kuadrat ya dikali C sama dengan A kuadrat kali C1 ditambah B kuadrat kali C2 dikurangi C1 kali C2 kali X C1 kali C2 kali C keseluruhan ini ya, kita akan membuktikan ya. Nah di sini CD itu membagi AB, di mana di sini ada dengan AD-nya, AD ini adalah C1 dan BD adalah C2. Kemudian kita akan membuktikan teorema Stewart tadi yang bentuknya seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa ada suatu segitiga ACD, yang mana ini adalah segitiga lancip ya. Kemudian berdasarkan teorema proyeksi pada segitiga lancip ya, diperoleh bahwa B kuadrat ini sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangi 2 dikali M kali C1 ya. Nah, jadi M-nya itu adalah sini ya, sepanjang ini itu M, ED-nya itu adalah M. Nah, maka dari sini ya bisa kita pindah ruas ya, bahwa 2MC1 sama dengan X kuadrat plus C1 kuadrat min B kuadrat ya, kita pindah ruas. Nah berarti M-nya kita peroleh seperti ini. Nah kemudian yang kedua, kita perhatikan segitiga BDC yang merupakan segitiga tumpul. Nah maka berdasarkan teorema proyeksi diperoleh bahwa A kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah C2 kuadrat ya, ditambah 2 dikali M dikali C2 ya. Nah ini bisa kita pindah ruas. Nah di sini kita peroleh
bahwa M-nya adalah seperti ini. Nah, tentunya nilai M ini dan ini adalah sama, maka bisa kita substitusikan ya, diperoleh persamaan seperti ini. Nah, ini kita kalikan silang ya, 2 ini sama kita sederhanakan. Nah, maka di sini diperoleh X kuadrat C2 ini ditambah C1 kuadrat C2 dikurangi B kuadrat C2. Nah, sedangkan yang ruas kanan di sini adalah A kuadrat C1 min X kuadrat C1 min C kuadrat C2 kuadrat C1 ya. Nah, kemudian di sini kita pindah ruas ya, yang X kita jadikan 1 dengan X. Kemudian ini kita pindah ke ruas kanan yang sebelah sini, C1 kuadrat C2 ya, X nya kita jadikan 1, C nya ya, ini sama, bisa kita ubah seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada yang ini dan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, dari sini C1 tambah C2 pasti kita tahu yaitu C. Nah, ini juga sama, ini adalah C. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 dikurangi C1 C2C. Ya, ini adalah teorema Stewart. Baik, di sini ada beberapa contoh soal ya dalam penerapan teorema Stewart. Nah, bisa kita lihat ada segitiga sembarang ABC di mana panjang AB itu 4, panjang BC adalah 8, kemudian ada panjang AC itu adalah 6. Nah, kemudian ada titik D itu terletak pada sisi BC dengan BD itu 2, maka DC kita tahu yaitu sisanya adalah 6. Nah, titik E itu terletak pada sisi AC ya di sini. Dengan panjang AE adalah 4 ya, maka CE sisanya 2. Nah, kita akan menentukan panjang DE. Nah, sebenarnya sudah bisa diperoleh ya panjang DE berdasarkan teorema Stewart, berarti DE kuadrat kali AC sama dengan CD kuadrat ya dikali AE ditambah AD kuadrat dikali CE ini dikurangi ya AC keseluruhan kali CE ini dikali EA ya. Nah, tinggal disubstitusikan aja, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua sama, ada segitiga sembarang ya, segitiga ABC, kemudian AC itu panjangnya 8 ya kan? Kemudian AB itu 6, ini 6, BC 12, titik D itu pada AB dengan titik E itu pada AC. Nah, kita punya perbandingan bahwa AD banding AB, AD banding AB adalah 1:3 ya, maka kita bisa peroleh bahwa panjang AD-nya itu 2, kemudian panjang ini BD adalah sisanya yaitu 6 kurangi 2, 4. Nah, di sini BE ya, BE itu panjangnya sama dengan EC ya, maka kita disuruh untuk menghitung DE nya berapa. Nah,
otomatis kita akan mencari dulu nilai ini BE nya dulu supaya bisa ketemu dengan DE. Nah, cara mencari BE, kita punya rumus BE kuadrat sama BE kuadrat kali AC sama dengan BC kuadrat dikali AE ditambah AB kuadrat dikali CE dikurangi AC kali AE kali EC ya. Nah, tinggal substitusikan saja bahwa ini BE adalah X kuadrat, AC nya adalah 8, kemudian di sini BC adalah 12, kemudian AE nya adalah 8 min X, kemudian ada AB itu 6 ya, dikali CE nya itu adalah X. Nah, ini tinggal dikalikan. Nah, setelah dihitung ya, kita peroleh di sini nilai X nya adalah 288/42 ya kan. Nah, kemudian untuk mencari DE ya, kita juga menggunakan teorema Stewart bahwa DE kuadrat ya, DE kuadrat dikali dengan AB ya, karena kita perhatikan segitiga ABE sama dengan ya, di sini berarti AE kuadrat ya, AE kuadrat dikali dengan BD ya kan, BD ditambah di sini adalah BE kuadrat dikali dengan AD. Nah, yang sebelah sini berarti AB ya dikali dengan AD dikali dengan DB. Nah, ini teman-teman nanti tinggal disubstitusikan. DE belum yang akan dicari, kemudian AB sudah ada, AB-nya adalah 6. Kemudian di sini ada AE-nya 88 dikurangi nilai X-nya ini sudah ada. Kemudian BD di sini 4. Kemudian ada BE-nya adalah X yaitu 288/42. Kemudian ada AD. Nah, ini AD-nya 2 ya, AD-nya 2. Kemudian dikurangi AB 6, AD 2, DB 4 ya, tinggal disubstitusikan. Nah, demikian penjelasan mengenai teorema Stewart, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.